wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pagi ini kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kita bisa memulai hari ini dengan ibadah, dan tentunya ini merupakan alamat keberkahan. Keberkahan itu akan kita dapat kalau dimulai dengan kebaikan. Jangan kita berharap mendapatkan keberkahan tapi dimulainya dengan dosa, tidak akan dapat. Mudah-mudahan hari ini dan hari-hari seterusnya kita terus diberikan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan alhamdulillah hari ini merupakan hari yang ke-16 kita melaksanakan ibadah puasa, dan malam nanti adalah malam yang ke-17. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah siam dan ibadah qiyam kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pagi ini kita melanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus, kajian penyucian jiwa, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan betapa pentingnya kita membersihkan jiwa, betapa pentingnya kita membersihkan hati nurani. Maka pagi ini kita akan bicara tentang hati nurani, al-qalb. Karena hati ini sangat penting untuk kita perhatikan, karena dia akan mempengaruhi apa yang kita lakukan, mempengaruhi apa yang kita ucapkan. Ucapan kita bisa baik kalau bermulai dari jiwa yang baik. Apa yang kita lakukan bisa baik kalau bermulai dari jiwa yang baik. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah di dalam diri manusia ada segumpal daging, idza saluhat, apabila itu baik maka baik seluruhnya. Wa idza fasadat, kalau seandainya itu rusak, rusak seluruhnya. Itu adalah al-qalb, hati nurani. Maka kalau kita bicara hati, kalau kita bicara jiwa, para ulama membagi jiwa manusia itu menjadi 3. Jadi hati kita ini walaupun namanya sama, tapi bentuknya itu ada 3, jenisnya ada 3. Yang pertama adalah al-qalbus sahih, yaitu adalah hati yang sehat, hati yang selamat dari syahwat dan syubhat, selamat dari godaan syahwat dan syubhat. Munculnya dosa, munculnya maksiat di dalam kehidupan ini, itu sumbernya ada 2. Karena syahwat mengikuti syahwat, dan karena mengikuti syubhat. Ya. Yaitu syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Karena syahwat ini ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi syahwat itu jangan dimatikan. Ya. Tidak semua syahwat dimatikan. Kalau semua syahwat dimatikan, nanti bapak ibu nggak makan. Karena kita bisa makan karena ada syahwat makan. Kita bisa tidur karena ada syahwat untuk tidur. Tapi yang kita perhatikan di sini adalah syahwat yang tentunya melanggar aturan Allah, yang tentunya bertentangan dengan keinginan Allah Azza wa Jalla. Ini yang tentunya harus kita perhatikan. Ya. Keinginan syahwat di pagi hari, keinginannya apa? Ya tidur. Ya, kalau bisa nggak bangun, nggak usah sholat. Itu keinginan syahwat. Tapi keinginan syariat kita bangun.
Keinginan syahwat di bulan puasa, di siang hari Ramadan kita makan dan minum. Tapi keinginan syahwat kita berpuasa. Bagi ibu-ibu, kalau ditanya syahwatnya, pengennya nggak usah pakai jilbab. Ya nggak Bu? Gerah katanya. Ya, panas. Apa namanya? Rambutnya ketombean katanya. Bau, apek dan segala macamnya. Itu kalau ditanya syahwat. Ya. Tapi syariat keinginannya apa? Tutup aurat. Maka kita harus perhatikan ini. Bagaimana syahwat ini kita arahkan kepada ya aturan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai menentang aturan Allah. Ketika kita ikuti syahwat, maka nanti muncul dosa, dan dosa itu akan mempengaruhi hati kita. Gitu, Pak. Yang kedua adalah syubhat. Ya. Syubhat itu apa? Pemikiran yang nyeleneh. Itu syubhat, Pak. Dan kadang-kadang pemikiran yang nyeleneh ini bikin orang buat dosa. Ya. Orang buat dosa itu karena ngikutin akal yang nyeleneh, Pak. Akal ini diberikan sehat oleh Allah, tapi kadang-kadang disalahfungsikan oleh manusia. Ya, berapa banyak muncul dosa karena akal yang nyeleneh. Contoh, ada sebagian kita tidak mau sholat. Ya, kenapa? Karena katanya sholat itu apa? Aqimis sholata lidzikri. Dirikan sholat untuk mengingat Allah. Apa kata akal yang nyeleneh? Berarti sholat itu ingat Allah. Aku kan sekarang udah ingat, ngapain aku sholat? Itu namanya syubhat, Pak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melarang, la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Jangan kalian makan riba yang berlipat-lipat. Akal yang nyeleneh gimana, Pak? Kan yang dilarang yang berlipat-lipat. Berarti kalau sedikit boleh dong. Itu, Pak. Ya enggak, Pak? Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, la taqrabuz zina. Jangan dekati zina. Akal yang nyeleneh apa? Yang dilarang dekatin. Kalau ngerjain enggak apa-apa. Gitu. Jelas, Pak ya? Berarti inilah yang membuat manusia itu melakukan dosa. Kalau enggak karena ngikutin syahwat atau ngikutin syubhat. Dan syubhat itu kata ulama lebih parah daripada syahwat. Kalau syahwat hanya orang melakukan dosa besar dan itu bisa bertobat. Tapi kalau syubhat itu bisa membuat orang kufur, bisa membuat orang keluar dari Islam. Berapa banyak kaum muslimin murtad gara-gara ngikutin syubhat. Ya, digoyahkan keyakinannya tentang agama ini. Akhirnya apa? Keluar dari agama. Maka hati yang sehat adalah hati yang selamat dari syahwat dan syubhat. Hati yang sehat adalah hati yang tentunya senantiasa terikat dengan Allah Azza wa Jalla. Keinginannya ibadah. Jadi kalau hati kita, jiwa kita inginnya ibadah, berarti hatinya sehat. Ya, Pak ya? Para ulama mengatakan ada beberapa indikasi ya. Kita menentukan hati kita, jiwa kita sehat atau tidak, tengok indikasinya. Yang pertama, an yartahila anid dunya hatta yanzil bil akhirah. Sehatnya hati seseorang, jiwa seseorang dilihat yang pertama, dia berpaling dari dunia. Dia berpaling dari kecintaan kepada dunia, hubbud dunia. Kita boleh saja sih mencintai dunia. Cinta boleh, suka dalam artian suka ya. Tetapi jangan sampai berlebihan. Ya, jangan sampai kita berlebihan. Kita boleh mencintai dunia karena memang itu tabiat yang Allah berikan di hati kita. Al-zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatir. Setiap manusia itu dihiasi kecintaan. Kecintaan kepada apa? Pasangan wanita. Laki-laki cinta kepada perempuan, perempuan cinta kepada laki-laki. Itu tabiat. Ya, tetapi bagaimana cinta itu diarahkan sebagaimana mestinya. Jadi itu biasa, Pak. Ada kecenderungan kepada lawan jenis itu biasa.
Ya. Kemudian kecintaan kepada harta, kecintaan kepada kendaraan dan segala macamnya itu biasa. Tetapi bagaimana kecintaan itu diarahkan, ya, bukan diikuti, ya, semaunya. Jadi ketika seseorang, masya Allah, obsesinya akhirat di dalam kehidupan ini, apapun yang dia lakukan, obsesinya akhirat, berarti jiwanya bersih. Tapi kalau yang dia lakukan dalam hidup ini obsesinya dunia saja, dia bekerja, dia hanya mencari uang semata, dia bantu orang untuk mencari uang semata. Karena ada orang bantu kan, ujung-ujungnya apa? Duit, UUD, bantu, tapi ada yang diinginkan. Pokoknya dari pagi sampai malam pikirannya, obsesinya, harapannya uang semuanya, maka itu hatinya nggak sehat. Itu yang pertama. Yang kedua, idza fatawirtuhu aw ta'atun wajada alaman fi qalbi. Kalau seandainya dia tidak jadi melakukan ketaatan, dia merasakan ada sakit di hatinya, ada penyesalan di hatinya, ada kekecewaan di dalam hatinya. Ya. Kalau seandainya dia mau bantu orang tadi, ada niat dibantu orang, kemudian gak jadi, ada kecewa. Kenapa aku nggak jadi bantu orang? Ketika ada niat sebelum tidur, dia mau bangun di tengah malam, mau salat tahajud, tiba-tiba dia ketiduran, ada perasaan kecewa di hatinya. Kenapa aku nggak bangun tadi malam? Itu sehat, Pak, ya? Ya, Pak? Gitu. Jadi tanda hati sehat itu ketika ada satu ketaatan atau satu ibadah dia tidak bisa lakukan, itu ada perasaan kecewa di hatinya. Ya, itu tanda hati sehat. Kemudian berikutnya yunibu ilallah, yaitu adalah hati dan jiwanya senantiasa bertobat kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan itulah manusia yang terbaik. Setiap anak Adam itu memiliki kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan at-tawwabun adalah orang-orang yang bertaubat. Tidak ada manusia dalam kehidupan ini yang lepas dari dosa. Gak ada, Pak. Saya punya dosa, Bapak Ibu juga punya dosa. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW pun juga punya dosa. Tapi yang terbaik adalah ketika kita berdosa, kita langsung kembali ke jalan Allah. Kita langsung bertaubat. Ya. Nah, ini diantara indikasi hati yang sehat. Intinya hati yang sehat adalah hati yang betul-betul keinginannya beribadah, keinginannya taat kepada Allah Azza wa Jalla, tidak melakukan dosa dan maksiat. Yang kedua yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan terbatas ini, al-qalbu al-marid. Yaitu yang kedua adalah hati yang sakit, hati yang kotor. Apa yang membuat hati itu kotor? Yaitu dosa, penyakit hati. Apa yang membuat hati itu sakit? Yaitu adalah adanya racun-racun hati. Maka Bapak Ibu, kita harus perhatikan ya, ada 4 yang menjadi racun hati. Kalau seandainya ini kita lakukan, ini jadi racun. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, 4 racun hati, yaitu yang pertama fudulul kalam, berlebihan dalam berbicara. Yang kedua fudulul ta'am, berlebihan dalam makan. Yang ketiga fudulun nazar, berlebihan dalam memandang. Yang keempat fudulul khitah, berlebihan dalam bergaul. Islam tidak melarang kita untuk berbicara. Islam tidak melarang kita untuk makan. Islam tidak melarang kita untuk memandang. Islam tidak melarang kita untuk bergaul. Itu penting, Pak. Tetapi yang dilarang di sini apa? Berlebihannya, Pak. Ya. Karena segala sesuatu yang berlebihan itu berbahaya. Walaupun itu suatu kebaikan, Pak, kalau dia berlebihan berbahaya. Contoh misalnya, minum obat itu kan bagus, ya Pak. Kalau kita sakit, kita minum obat. Taruhlah sekarang ini para dokter menyuruh kita mengkonsumsi apa? Vitamin C, betul nggak? Biar apa namanya? Imunnya kuat, betul nggak? Oke. Nah, kalau seandainya kita konsumsi vitamin C itu berlebihan,
tiap hari, ya, minum dosis yang berapa itu? Yang 1000. Apa jadinya? Apa jadinya Bapak Ibu? Kelebihan imun, kelebihan dosis. Nah, ini kalau kelebihan dosis ini bisa mati nih. Kelebihan imun nanti jadi apa? Autoimun. Nah, berbahaya juga gitu. Maka yang baik saja nggak boleh berlebihan, apalagi yang mubah. Jelas Pak ya? Yang disuruh saja nggak boleh berlebihan, apalagi yang mubah. Makanya Nabi kita Muhammad SAW memberikan nasihat kepada 3 sahabat yang mereka berlebihan dalam beribadah. Bayangin Pak, dalam beribadah pun juga nggak boleh berlebihan. Ya, apa itu? Yang pertama ada sahabat tuh, dia mengatakan, aku akan berpuasa sepanjang tahun. Ya, setiap hari aku berpuasa dan aku nggak akan berbuka. Puasa terus. Ya, berpuasa baik nggak? Baik. Tapi kalau terus berlebihan, ini berlebihan nggak buka-buka, itu berlebihan namanya. Ya Pak, kita buka jam berapa? Jam 6 ya, lewat 8 ya, itu berbuka. Oh dia nggak mau, aku tahan dulu, aku masih kuat. Nanti aku buka habis tarawih saja. Berlebihan. Itu berlebihan. Nggak boleh. Itu yang kedua, ada seorang sahabat yang mengatakan, aqumul laila wala anam. Aku akan salat malam, nggak tidur. Pokoknya dari isya, habis isya, salat sampai subuh, nggak tidur-tidur. Itu berlebihan. Nggak boleh. Kemudian ada juga sahabat yang ketiga mengatakan, ana a'tazilun nisa, aku nggak akan menikah, aku pengen jomblo terus sepanjang hidup. Ada nggak orang seperti itu Bapak Ibu? Tak mau nikah, ngapain aku nikah? Banyak masalah. Ya salah inilah, salah itulah, aku jomblo aja. Nggak boleh. Kata Nabi SAW, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Aku adalah orang yang paling takut kepada Allah. Aku berpuasa, tapi aku juga berbuka. Aku salat malam, tapi aku juga tidur. Kemudian aku menikahi perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Maka sesuatu yang baik saja nggak boleh berlebihan, apalagi sesuatu yang mubah. Jadi yang pertama apa tadi Pak? Mati ini. Habis waktunya. Berarti sudah disuruh berhenti nih. Saya sebut satu aja dulu ya. Satu aja dulu. Ini kode ya Pak nih. Yang pertama adalah fudul al-kalam. Ya. Yang pertama sedikit Pak ya. Ini karena ini penting. Karena materinya banyak, jadi saya mencoba untuk meringkas. Yang pertama, fudulul kalam, berlebihan dalam berbicara. Berbicara boleh. Karena memang ini kebutuhan kita. Terutama ibu-ibu. Ibu-ibu itu harus banyak bicara, Pak. Ibu-ibu itu memang disetting banyak bicara oleh Allah. Maka jangan heran Bapak Ibu ya, kenapa ibu-ibu kok banyak ngomong, cerewet, itu memang Allah yang settingnya. Kenapa ibu-ibu itu banyak bicara Bapak Ibu? Hikmahnya adalah ibu-ibu itu kan tugasnya apa? Mengasuh anak, ngajarin anak. Ya Pak ya, kalau ibu misalnya pendiam, anaknya nanti lama bicara. Ya Pak. Makanya kenapa anak-anak itu nggak diasuh bapak? Bapak itu kurang berbicara, nanti anaknya sulit berbicara. Anak itu kan bisa bicara karena dia banyak mendengar. Kalau orang tuanya pendiam saja tuh, ibunya diam, nggak diajarin, ya repot juga nanti. Ya Pak ya. Maka wajar ya ibu-ibu ya. Ini bukan pembelaan untuk ibu-ibu ya. Ini bukan pembelaan ini. Ibu-ibu itu banyak bicara karena memang gitu, karena kebutuhan, karena kebutuhan. Ya, tetapi jangan terlalu berlebihan dari apa yang ditetapkan Allah. Kata para ahli, ibu-ibu itu bicara dalam sehari kisaran 7.000 kata kalau nggak salah. Ya. Kalau bapak-bapak sedikit aja. Makanya bapak-bapak itu beda sama ibu-ibu. Ya, bapak itu nggak banyak ngomong. Kalau belanja ke pasar kan nggak banyak ngomong kan? Nggak banyak ngomong. Suka beli, kalau nggak suka ya udah pergi. Kan begitu. Kalau ibu-ibu kadang-kadang nggak suka, banyak tanyanya. Betul nggak? Nggak suka dengan barang itu. Ini kenapa? Ujung-ujungnya nggak belanja, gitu. Ya.
Jadi yang dilarang itu banyak bicara. Bicara yang tidak ada manfaat. Kalau kata orang Jawa apa itu? Ngalor ngidul. Saya nggak tahu itu. Betul gitu ya? Ngalor ngidul. Saya dapat istilah ini ketika saya meruqyah ada ibu usianya 71 tahun, orang Jawa. Ya, ketika saya ruqyah dia kesurupan dan kemudian dia bilang ucapan itu, ngalor ngidul. Marah dia sama saya. Ya, saya tanya sama anaknya, apa itu Pak? Itu Ustadz dikatakannya banyak bicara, banyak omong. Ustadz nggak banyak omong kata dia. Itu. Ya, jadi gitu ya, banyak bicara yang tidak ada manfaat. Ya, kenapa banyak bicara? Bicara yang tidak bermanfaat itu bisa merusak hati, Pak. Karena kata Umar, kalau kita banyak bicara, otomatis kemungkinan salahnya juga banyak. Man katsura kalamuhu katsura saqatuh. Barang siapa yang banyak bicara, banyak salahnya. Pasti banyak salahnya. Siapa yang banyak salahnya, banyak dosanya. Kalau dosanya banyak, otomatis akan merusak hati. Maka kalau seandainya kita nggak butuh banyak bicara, nggak usah banyak bicara. Kalau saya sebenarnya nggak banyak bicara ini, tapi karena ini penting nih ya, insya Allah ini sesuai dengan kadarnya ini Bapak Ibu ya. Insya Allah nggak banyak bicara. Sebentar lagi 5 menit lagi saya berhenti. 5 menit lagi ya. Baik. Jadi itu Bapak Ibu ya, jangan banyak bicara. Bicaralah untuk sesuatu yang baik. Makanya kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Kalau nggak bisa, diam. Iya, Pak. Kadang-kadang banyak bicaranya bikin masalah ya. Ya, Bu. Misalnya seorang bapak datang ke rumah, capek, habis kerja. Istrinya banyak bicara. Ya, kenapa? Dari mana nih kok terlambat? Jam berapa ini sekarang? Diam masih. Ya, nggak peduli sama keluarga nih. Waktunya di luar terus, diam. Mulai sih ngomong lagi. Akhirnya apa terjadi? Oh, ini mintanya apa ini? Saya udah bilang diam, masih ngomong juga kan ini jadi masalah. Coba kalau dia diam saja, udah kasih minuman, udah diam, itu selesai itu masalah. Nggak ada masalah insya Allah. Jelas Bapak Ibu ya. Jadi jangan banyak bicara. Yang kedua, kapan seorang dikatakan dia berlebihan di dalam berbicara? Ketika muncul dosa dari ucapannya, dari lisannya. Ya. Artinya apa yang dia ucapkan itu dosa. Bisa jadi Bapak Ibu ya, berlebihan itu tidak selamanya harus banyak ngomong, tidak selamanya juga. Kadang-kadang ngomongnya sedikit tapi dosa. Itu juga berlebihan. Kenapa dikatakan berlebihan? Karena lisan ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk dosa. Tapi tatkala dia gunakan untuk dosa, berarti itu berlebihan. Ya, Pak. Ada orang ngomong sedikit tapi nyeletuk gitu. Berlebihan itu. Ya, Pak ya. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita, hati-hati dengan lisan. Ya. Ihfaz lisanuka ayyuhal insan, kata seorang ulama ya. Ihfaz lisanaka ayyuhal insan, fa innahu la yabdaghannaka, fa innahu su'ban. Kam fil maqabir min qatili lisani. Wahai manusia, jaga lisanmu, jaga lidahmu. Karena lisan ini menyengat. Seperti ular berbisa. Ya, Pak ya? Berapa banyak orang meninggal gara-gara apa? Lisannya. Betul nggak? Banyak orang dibunuh gara-gara apa? Lisannya. Ini banyak kejadian di masyarakat ya. Ketika apa? Dia punya piutang sama orang lain ya. Terus kemudian ditagih. Kemudian omongannya nyeletuk, nyakitin gitu kan? Nyakitin. Akhirnya apa? Yang berutang nih marah besar, akhirnya dia bunuh itu. Itu banyak terjadi. Ya. Kamu ini udah minjam udah ini segala macam, bayar. Wah, ini pokoknya diceramain habis-habisan. Marahlah orang. Akhirnya apa, Pak? Datang setannya. Ketika datang setannya dibunuh. Betul kata ulama ya. Berapa banyak orang mati ya dikuburkan gara-gara lisannya. Lisannya nggak dijaga. Banyak orang disihir gara-gara apa? Lisannya disihir. Ya kenapa disihir? Itu omongannya nih nyakitin itu. Datanglah si orang ini ke dukun. Untuk apa? Ngerjain dia. Nah, ini kan ya ini Bapak Ibu ya bahayanya.
Maka oleh karena itu, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala kalau kita perhatikan ya, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, wa fi anfusikum afala tubsirun. Tengoklah diri kalian. Nih, ketika kita melihat diri kita, kita akan mendapatkan pelajaran. Kenapa Pak mulut ini satu? Mulut ini satu kan? Kalau mata ada berapa? 2. Kalau telinga ada apa? 2. Itu ada hikmah di situ, Pak. Ada pelajaran. Apa pelajarannya, Pak? Kita disuruh apa? Banyak melihat ayat-ayat Allah, mendengar ayat-ayat Allah, daripada apa? Berbicara. Gitu ya. Itu diantara hikmahnya yang dikemukakan oleh ulama. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, ini saya bahas satu saja, karena ada 3 itu ya. Ada 4 ya, 3 lagi belum kita bahas. Ya, saya kira cukup ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, bagaimana kita menjaga lisan kita, menjaga lidah ini jangan sampai muncul dosa. Apalagi ini bulan Ramadan, memang ditekankan sekali, hati-hati lisan kita jangan sampai mengeluarkan dosa. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang keluar dari lisan kita itu dicatat oleh malaikat. Kalau yang keluar itu kebaikan, dapat pahala. Kalau yang keluar itu dosa, dapat dosa. Ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 1 ya. Ya, nanti 3 lagi kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang, racun-racun hati. Mudah-mudahan kita harus mengetahui ini. Harus diketahui racun, Pak. Kadang-kadang orang nggak tahu racun, akhirnya Pak minum itu. Ada anak Pak yang mati gara-gara apa, Pak? Minum baygon. Minum apa? Baygon. Baygon itu racun nggak? Racun. Matilah dia. Maka banyak orang mati hatinya gara-gara apa? Tak tahu racun. Udah jelas racun dia konsumsi. Akhirnya apa? Matilah hatinya, matilah fisiknya. Ini saja yang mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya tidak ingin banyak bicara. Ya, fudulul al-kalam. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.